Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati minas sahabati Rasulillah Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati Rasulillahi ajma'in, minal ulama'il amilin, minal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal qari'in wasufinal muhaqqiqin. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina, summa ila hadrati al-muallif Sarah Nasaihul Ibad Al-Alama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani wa nafa'ana biulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Summa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma ila hadrati jami'il kubur khususan ila ruh Thumma ila hadrati al-muwaqqif hadzal masjid khususan al-marhum Majianan bin Haji Konjen wa zaujatuhu wa auladuhu wa ashabuhu wa jami'il muslimina wal muslimat min hadhil maqbarah. Rabbighfir lahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dibuka, kita lanjutkan pengajian minggu lalu halaman 6. Wal maqalatu sabi'atu asharata. Lanjutin ya, ketemu dah. Wal maqalatu sabi'atu asharata. Ini adalah maqalah yang ke-17. Memang masih terkait dengan maqalah yang sebelumnya atau yang minggu lalu dijelaskan. Sedikit mengulas, minggu lalu kita sudah membahas tentang makna orang-orang yang menjadikan dirinya diliputi hawa nafsu, walaupun tinggi kedudukannya, walaupun tinggi derajatnya, walaupun banyak hartanya, kalau dia menuruti hawa nafsunya, hawa nafsu di sini hawa nafsu yang melanggar syariat kepada Allah, hawa nafsu yang menentang dari apa yang diperintahkan Allah, tapi mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Tinggi derajatnya orang tersebut, kaya, banyak hartanya orang tersebut, tinggi ilmunya orang tersebut, kalau menuruti hawa nafsunya akan berada pada posisi yang rendah. Digambarkan seorang raja yang mengikuti hawa nafsunya maka akan menjadi budaknya. Tapi sebaliknya, orang yang sabar walaupun dia budak, atau orang yang tidak memiliki kapasitas yang tinggi, tidak memiliki ilmu yang tinggi, tapi dia sabar, maka bisa jadi budak tersebut menjadi seorang raja. Makanya
Sabar itu ada 3. Pertama, sabar taat menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, sabar menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu sabar semua tuh. Mana yang paling tinggi di antara ketiga kesabaran itu? Sabar yang paling utama adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sebab cobaannya, tantangannya luar biasa. Apalagi di lingkungan kita atau pada diri kita yang memang imannya kadang-kadang suka ada di puncak, kadang-kadang meleset, turun ke bawah. Ini kita yang lebih sering imannya naik apa turun? Yang sering naik apa turun? Kadang-kadang kalau udah turun ogah naik. Waduh, Masya Allah. Contoh kecil aja, jujur aja jujur. Enakan di rumah rebahan, tiduran, nonton TV apa ngaji? Kalau boleh milih begitu. Kalau subuh bukan kewajiban, lagi-lagi nih saya ulangi, kalau subuh bukan kewajiban, enak tidur, enak sholat. Contoh kecil, tahajud. Tahajud itu nilainya luar biasa. Tapi karena nggak wajib, ya lepas sama kita. Lepas nggak? Lepas. Subuh juga karena wajib. Takut sama dosa kita, takut disiksa. Makanya kita ngerjain. Makanya imannya kita nih, ibadahnya kita masih karena termasuk golongan orang-orang yang takut digertak neraka. Ama hitung-hitungan kita mah, ibadah kita tingkatannya. Ada tingkatan abidun, tingkatan budak. Budak itu kan kalau kerja, kalau dipukul kerja, atau takut karena dipukul. Budak tuh kerja begitu. Budak itu Pak, kalau mau, karena apa dia kerja dulu zaman, nggak usah di Arab dah. Zaman dulu orang-orang tua kita, ngkong-kong kita, waktu zaman Belanda ada namanya kerja rodi. Ngerjain rel, bikin jalan dan sebagainya. Itu kalau nggak kerja diapain? Dicambuk, dipukul. Maka kemudian kerja terpaksa, itu juga kerjanya. Belakangan Jepang datang, ada lagi kerja, namanya kerja Romusa. Sama persis dengan kerja rodi, lebih dahsyat lagi hukumannya, maka pada kerja. Kalau kita ibadahnya, mohon maaf termasuk mungkin saya di dalamnya, kalau kita ibadahnya karena takut, berarti kita masuk dalam kategori pertama. Terus yang kedua, ada orang yang tingkatan ibadahnya ujara, tukang dagang. Ini kalau gue ngelakuin ini pahalanya gede apa enggak nih? Terus masuk surga apa enggak? Tuh gitu. Tukang dagang kan begitu. Kalau dagang mau barang mau didagangin. Contoh nih, contoh kecil saya langsung tunjuk aja. Bang apa namanya? Bang Ade, kalau naik ojek ke Cengkareng berapa dari sini? 25.000. Itu udah hitung-hitungan sama bensin bukan? Hitung-hitungan sama bensin kan? Sekarang bensin misalnya seliter, misalnya lah di eceran 10.000. Dari sini ke Kalideres habis 10.000 misalnya. Pernah nggak ngasih harga di bawah 10.000? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Rugi kan? Rugi. Jadi kenapa ngasih 25.000? Karena supaya untung. Itu tukang dagang begitu. Dia modal 10.000, masa dia jual 5.000?
Kalau ngomong dagang, Pak En dah jagonya dah urusan dagang mah. Ya Pak En ya. Kalau orang dagang modalnya 10.000, pengennya jualnya lebih supaya apa? Supaya untung. Kalau kita ibadahnya karena pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, berarti kita sama konsepnya, ibadahnya masuk dalam golongan ujaro. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang pertama juga kita ibadah karena takut disiksa oleh Allah, boleh. Yang kedua karena ingin mendapatkan pahala, baik itu surga, boleh, boleh. Memang Allah janjikan begitu. Tapi yang paling tinggi apa? Ibadatun ahrar, ibadah orang-orang yang merdeka. Dia udah nggak peduli tuh sama surga, dia nggak udah peduli sama neraka, sebab dia tahu bahwa ibadah itu kebutuhan dia. Sama seperti dia makan, kalau dia nggak makan dia bakal mati. Kalau dia nggak makan dia bakal sakit. Kalau dia nggak makan dia bakal begini, bakal begitu, bakal dampak lebih buruk. Nah, orang yang sholat karena kebutuhan dia, karena pengen dia butuh terhadap Allah dan cara dia Isra. Jadi perhatikan, Nabi itu Isra Mi'raj dari Palestina, Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntahanya Allah. Apa yang dihasilkan? Sholat. Apa yang dihasilkan? Sholat. Kenapa kok sholat melalui proses Isra wal Mi'raj, perjalanan daratan malam horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lantas naik ke Masjidil Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa, yang dihasilkan sholat. Maka sholat itu proses Isra Mi'rajnya kita kepada Allah. Pertanyaannya ketika kita Allahu Akbar, dunia hilang nggak? Allahu Akbar, dompet gua ya Allah di mana tadi gua cari ini ya. Ngapa tahu giliran sholat mah yang lupa keingetan. Bener nggak begitu? Saya termasuk orang yang pernah, makanya saya ngomong begini. Kunci Allahu Akbar, Masya Allah tuh kunci saya lupa, ketutupan inian. Ya Allah, termasuk kita, termasuk saya di dalamnya. Maka sekali lagi Isra kita itu, Isra Mi'rajnya kita adalah saat sholat. Saat itulah kita menghadap Allah. Sebagaimana baginda Rasul Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu. Hanya kemudian ada orang yang Isra Mi'rajnya naik, ada yang nggak naik-naik. Orang pesawatnya kurang bensin. Allahu Akbar, ada kucing keliat. Begitu segala macam dah begitu. Ini termasuk kita di dalamnya. Nah, itu sekelumit gambaran daripada makalah yang sebelumnya tentang hawa nafsu. Nah, ini masih ada kaitannya. Wal maqalatu sabi'atu asarata, ini adalah makalah yang ke-17. Kila dikatakan tuba, berbahagialah, bergembiralah, ay al khairul katsir, orang yang banyak kebaikannya. Orang yang senang berbuat baik kudunya bahagia. Orang yang banyak kebaikannya kudunya bahagia. Memang dikatakan disuruh bergembira. Bergembiralah ay orang-orang yang banyak kebaikannya, banyak berbuat amal soleh. Liman kana akluhu amiran, yang menjadikan orang-orang yang menjadikan akalnya itu sebagai pimpinannya. Orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinannya, sebagai raja di dalam dirinya. Apa maksudnya? Bi ayyak tadi bi muradi aklahul kamila, yakni mengikuti akalnya yang lurus. Akalnya yang lurus sesuai dengan syariat agama. Bukan akal-akalan, tapi akal yang menjadi fitrahnya manusia. Berbahagialah orang yang banyak amal perbuatan solehnya, amal solehnya banyak, karena menjadikan akalnya sebagai pemimpinnya. Akalnya menjadi raja bagi dirinya. Akal yang bagaimana katanya? Akal yang lurus, yang tidak jauh, yang tidak lari dari aturan main Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha, jalan yang buruk sama jalan yang baik. Dikasih pilih oleh Allah
supaya kita kemudian memilih ini loh jalan yang buruk, jangan dikerjain, ini loh jalan yang baik yang mesti dikerjain. Wa hawahu, dan hawa nafsu. Dan hawa nafsunya ay mailani nafsahu ila ma la tastahihi min ghairi da'iyatis syar'i min da'iyatis syar'i. Apa maksudnya? Yang menjadikan akalnya sebagai pimpinannya, yang menjadikan akal sebagai rajanya, mengalahkan hawa nafsunya. Ay mailani, yakni mailani enggan nafsahu dirinya, ila ma la tastahihi min ghairi da'iyati syar'i, untuk mengerjakan yang di luar daripada ajaran-ajaran Allah. Beruntung orang-orang yang menjadikan akalnya yang lurus untuk kemudian menjadi pemimpin dalam dirinya, lantas kemudian menjadikan hawa nafsunya menjadi di bawah, menjadi terbelenggu karena otaknya atau akalnya memimpin dengan keadaan yang lurus, sehingga kemudian dia enggan berbuat maksiat, enggan berbuat yang dilarang oleh Allah, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Asiran, terbelenggu hawa nafsunya gara-gara akalnya yang muncul, keimanannya yang muncul, akal yang disertai iman yang muncul, yang lebih dominan pada dirinya. Ay mamnu'an min zalika, yang mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Akalnya yang kemudian membelenggu hawa nafsunya. Akalnya membelenggu hawa nafsunya. Emang kadang-kadang, terus terang nih, termasuk mungkin saya di dalamnya, kita ini kadang-kadang lebih takut berbuat dosa ketika dilihat orang banyak. Tapi ketika sendiri, kita cenderung lebih senang berbuat maksiat. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kalau ada orang, kita berbuat dosa, takut malu dilihat orang. Tapi kalau lagi sendiri nggak ada orang, kita cenderung nggak takut. Kenapa begitu? Karena kita takutnya dilihat orang, takutnya aib kita dilihat oleh orang lain. Padahal Allah tahu nggak ketika kita dalam sendiri, ketika kita dalam keadaan ramai, Allah tahu. Allah mengetahui apa-apa yang terjadi pada diri kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Allah yang milikin langit dan bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kita, Allah tahu dan Allah paham betul. Itulah kenapa kemudian berbahagialah orang-orang yang menjadikan akalnya yang penuh iman menjadi pemimpin bagi dirinya, membelenggu hawa nafsunya. Contoh, ada seorang pengendara mobil lewat lampu merah, tengok kanan tengok kiri, lampu merah dia terobos saja. Di depan diberhentiin sama polisi, ditanya, permisi pak, numpang tanya, tolong liatin SIM-nya. Mohon maaf pak, bapak nggak tahu itu lampu merah? Tahu pak. Kenapa masih lewat aja? Saya pikir nggak ada bapak. Kalau tuh ada bapak masih berhenti. Dia takutnya lampu merah, takut apa berarti? Takut sama polisinya, bukan karena taat sama peraturan. Nah kita ini kadang-kadang begitu. Kita lebih takut berbuat dosa dilihat oleh orang, tapi nggak takut berbuat dosa dilihat sama. Makanya kita jauh dari ihsan. Ihsan itu kan kita ibadah seolah-olah melihat Allah, atau paling tidak seolah-olah Allah melihat kita. Kita kagak, kita ibadahnya waduh jauh dah. Lagi tempat ramai mah sholat, waduh. Contoh paling gampang begini. Kalau lagi sholat rame-rame, kita sholat qobliyah ba'diyah enggak? Qobliyah ba'diyah ya. Coba jajal sholat sendiri. Qobliyah ba'diyah enggak? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita sholat sunnah ba'diyah, qobliyah dan ba'diyah karena pengen
Karena ada orang dalam kondisi banyak orang. Ramadan juga begitu. Giliran di masjid kita baca Quran, tapi giliran sampai di rumah, nah ini something wrong. Ada yang salah dengan diri kita dalam ibadah kita. Ini saya tidak menjustifikasi siapapun. Ini lagi ngomongin saya. Berarti ternyata ibadah kita masih kayak begitu. Masih jauh dari yang disebutkan ibadatun ahrar. Ibadahnya orang-orang yang merdeka, yang gak peduli mau dapat pahala berapa, mau masuk surga apa masuk neraka, kalau nggak peduli. Dia pengen ibadah karena memang landasannya hub, landasannya cinta sama Allah. Sekarang saya tanya, nih Jaya kalau janjian sama cewek, ceweknya cakep, ceweknya juga disayang sama Jaya, kira-kira jam 10 malam disamperin apa enggak? Hah? Samperin. Jadi hujan, gerimis, janjian sama pacar. Kalau lu kagak datang kemari, gue putusin. Lu kira-kira berangkat nggak? Kenapa kok bisa berangkat? Padahal hujan dan sebagainya. Apa dia nggak pikirin masuk angin dan sebagainya? Nggak. Kenapa? Ada rasa cinta yang muncul, yang kemudian menjadi memotivasi orang untuk berangkat menemui pacarnya. Pertanyaan besarnya, ada nggak rasa cinta kita kepada Allah terus kemudian datang kepada Allah di saat orang-orang lain nggak pada bangun? Ini hub namanya. Hub itu cinta. Begitu. Kalau itu muncul, kalau sama cewek, sama pacar lah begitu nih, anak remaja, kalau yang tua-tua barangkali sama istrinya, sama yang cewek-cewek ini, sama remaja-remaja, ada dedemenannya, ada cewekannya, nyuruh berangkat, janjian, pasti berangkat. Kenapa? Karena ada rasa sayang. Ini munculkan ini. Contoh, saya pernah jalan sama Irfan, lewat bundaran Citra, pernah kan? Kata Irfan belakang saya ngomong begini, ngapain kita lewat muter bundaran, kita lewat sini aja, nggak ada mobil ini. Begitu kata dia, nggak ada mobil ini. Kata saya, bukan masalah nggak ada mobilnya, Pak. Bukan karena nggak ada mobilnya, karena memang aturan mainnya muternya mesti dari bundaran. Begitu. Kalau kita muter tidak dilewat bundaran itu, berarti kita lagi ngikutin hawa nafsu kita. Ini perkara yang kecil. Ya, terlebih lagi contoh, naik motor nih, Pak siapa tadi? Pak Ade. Naik motor lagi nyari penumpang, depan perempuan celananya turun. Bajunya naik. Yang enak kita lewatin apa kita ikutin? Ini contoh kecil. Oh, barangkali teman-teman ada yang pernah naik angkot. Ada pertanyaan ke saya, bagaimana Pak Ustadz hukumnya naik angkot, haram apa mubah? Emang apa? Sebab saya naik angkot tadinya sendirian. Tiba-tiba di mobil pas saya lagi naik sendirian, tiba-tiba banyak orang naik, perempuan semua. Saya didempetin perempuan. Saya sendirian di angkot. Terus mana pakaiannya rok mini begitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz naik angkot, haram apa mubah? Kata saya begini, ini lagi ngajarin saya. Kata saya, yang perlu dikerudungin itu bukan angkotnya, tapi hati kitanya. Jangan kemudian ini kalau naik, kalau ngelakuin sesuatu nggak pakai ilmu jadinya susah. Kemana-mana, ke pasar ngelihat perempuan, kebuka auratnya, kata kita pasar hukumnya haram. Ke ini ngelihat perempuan begini-begini hukumnya haram. Naik mobil ngelihat perempuan pakai rok mini, perempuan semua isinya, jadinya haram. Itu karena beramal nggak pakai ilmu. Yang jadi masalah itu bukan dianya, bukan angkotnya yang haram, tapi hati kitanya yang dihijab, hati kitanya yang kudu ditutup. Begitu. Ya, tapi Pak Ustadz,
jiwa kelaki-lakian saya naik, Pak Ustaz. Ya itu sih masalahnya di situ. Begitu. Ya, begitu. Ya ini kembali. Ini saya lagi ngomongin saya, bukan ngomongin jamaah. Bahwa kemudian kita ini masih sering mengikuti hawa nafsu, iya. Betul nggak? Maka kemudian jangan jadiin hawa nafsu kita jadi raja. Maka kalimat selanjutnya, wa wailun, celakalah, ay halaka sadidun, benar-benar celaka. Siapa? Liman kana hawahu amiran, yang menjadikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dalam dirinya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi raja dalam dirinya. Kalau orang yang menjadikan dirinya hawa nafsunya menjadi raja, di mata dia orang lain salah. Di mata dia orang lain salah, nggak ada benernya. Siapapun orangnya yang ada di depan dia hukumnya salah semua. Sebab dia sibuk mencari kesalahan orang lain, lupa mencari kesalahan dirinya sendiri. Itu yang bahaya. Dia sibuk menjadikan hawa nafsunya sebagai pimpinan dalam dirinya. Sehingga perbuatannya udah nggak ada lagi. Orang kan kalau berbuat dosa itu radanya nyesel. Kalau ada iman tuh begitu. Orang ngelakuin sesuatu kalau masih ada nyeselnya, masih ada takutnya, masih ada gemeternya, masih ada khawatirnya, berarti masih ada iman dalam dirinya. Tapi ketika dia berbuat maksiat udah nggak ada takutnya, ini yang jadi bahaya. Mohon maaf, contohnya yang paling gampang aja yang depan mata. Misalnya ada orang yang minum minuman keras. Minuman kerasnya ketika minum dia udah nggak ada takut, udah nggak ada takut sama Allah, udah nggak ada takut sama dosa, udah nggak ada khawatir dirinya meninggal pada saat. Kalau udah begitu, ini bahaya. Atau ketika kita maksiat, pilihannya kan ada kita. Contoh paling gampang adalah nih buat anak-anak. Ketika kita megang handphone kan siapa aja ngirimin gambar ke kita. Ada yang gambarnya bener, ada yang gambarnya kagak bener. Yang salah handphonenya apa kitanya yang megang handphonenya? Makanya kan kemarin ada yang ngomong, Pak Ustadz hukumnya Facebook itu haram karena lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Tergantung yang make. Jangan mengeneralisir keadaan sesuatu. Contoh, ini nggak ada contoh. Contoh pisau. Pisau itu bisa manfaat kalau dipegang sama tukang daging. Tapi jadi madarat kalau dipegang sama maling, sama rampok, jadi keburukan. Apakah kemudian pisau jadi haram hukumnya? Siapa yang bikin itu pisau jadi berbuat buruk atau yang pisau itu jadi berbuat baik? Yang megang pisaunya. Handphone baik apa buruk? Tergantung yang megang. Kalau isinya handphone itu berbagai macam kitab-kitab kuning, kalau lagi iseng dia bacain. Persis kayak anak santri, HP-nya kitab kuning semua. Ada kitab Free Fire, kitab Mobile Legend, kitabnya begitu. Aplikasinya ada kitabnya itu kitab Fathul Bari, aplikasi HP-nya ada kitab aplikasi HP-nya ada Al-Quran, ada tafsir. Ini santri nih, aplikasinya Free Fire, Mobile Legend, apalagi yang rela-rela dia kemudian begadang dari malam sampai pagi mutolaah kitab Mobile Legend, Free Fire, apalagi dan sebagainya. Dia berani dan bisa. Kenapa? Karena ada rasa seneng. Orang tuh kalau pondasinya seneng, jalaninnya nggak berasa. Anak-anak tuh pada main HP, main game, bisa dari sore dari jam 10 sampai subuh. Itu karena main HP-nya seneng. Coba rasa senangnya dipindahin sama sholat. Coba bayangin tuh ya. Ini saya lagi ngomongin, saya lagi nyinggung saya. Coba kalau rasa senangnya dipindahin ke sholat. Dari jam 10 sampai jam 4 sholat terus. Widih.
jadi malaikat dia. Lebih tinggi derajatnya dari malaikat. Malaikat itu karena ibadah, karena nggak ada hawa nafsu dalam dirinya. Malaikat itu ada yang diciptakan dari pertama sujud sampai kiamat sujud. Orang disuruh sujud sama Allah, ngejungking dia mah. Disuruh sujud sama Allah, malah nggak. Ya itu kembali lagi karena ada hawa nafsunya. Memang golongan makhluk Allah yang kemudian ada beban ibadah itu dua. Siapa? Yang pertama manusia, yang kedua jin. Jin itu dan manusia itu punya kewajiban ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Jangan dianggap jin itu nggak sholat. Jangan dianggap jin itu nggak ngaji. Kita juga nggak tahu ini ada berapa jin yang datang ke tempat ini. Boleh jadi ada di pojokan lagi nyender jinnya. Saya dapat, ini udah saya cerita berkali-kali nggak salah ini. Saya pernah ziarah ke Surabaya, Kiai Asrori Al-Ishaqi, Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi. Saya muhibbin kepada beliau. Saya orang yang takzim kepada beliau. Beliau sudah wafat. Beliau itu Thariqah, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Beliau itu satu saat kedatangan tamu seorang habib. Seorang habib datang ke tempat beliau, habib muda lah begitu. Kiai Asrori kemudian melayani tamu tersebut dengan luar biasa. Tamu ini datang pengen ngaji sama Kiai Asrori. Kata Kiai Asrori, nanti malam aja ngajinya gitu. Sekarang istirahat aja dulu, nanti saya bangunin. Istirahat itu, seorang habib muda itu istirahat. Kemudian jam setengah satuan, jam 12, setengah satu, jam 1 dibangunin sama Kiai Asrori. Dibangunin, katanya mau ikut ngaji. Kata habib itu, saya mandi dulu, nggak usah, wudu aja, wudu. Akhirnya habib muda itu wudu. Terus kemudian datang bersama dengan tamu yang satunya lagi, Kiai Asrori dan habib muda ini bertiga. Kiai Asrori ini punya kebiasaan ngajar ngaji malam jam 1 begitu. Ngajinya di lapangan. Ketika habib muda ini kemudian ikut Kiai Asrori, kaget dia. Kenapa Kiai Asrori ngajinya di lapangan? Padahal yang ngaji cuma kita doang bertiga. Ngapa mesti di lapangan, mendingan di kamar aja. Begitu. Akhirnya Kiai Asrori, alhamdulillah jamaahnya udah pada kumpul semua, jamaah ngaji udah pada kumpul semua. Ini habib muda sama tamu yang satunya bingung, mana yang ngumpul, orang kita doang bertiga. Lantas kemudian kebingungan daripada tamunya ini terbaca oleh Kiai Asrori. Lantas kemudian disuruh membaca beberapa surah Al-Quran, diantaranya surah Al-Falaq sama An-Nas. Kemudian dibaca oleh tamu tersebut. Maka ketika dibaca terbentang kemudian, yang tadinya lapangan terlihat kosong, maka kemudian futuh dibuka oleh Allah. Futuh dibuka oleh Allah. Tak dibuka oleh Allah. Terus kemudian nampaklah jamaah rame, bukan main ramenya. Sampai ada yang nggak kebagian tempat, ada yang kemudian berdiri di pagar. Ada yang kemudian naik ke pagar dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang bikin tamunya kaget ini, yang hadir ini modelnya macam-macam. Ada yang palanya gede, badannya kecil. Ada yang kupingnya panjang. Ada yang matanya gede dan sebagainya begitu. Apa kata Kiai Asrori? Jangan khawatir. Ini yang ngaji saudara-saudara kita dari bangsa jin. Kebetulan beliau pengen ngaji, saya kasih waktu. Ini adalah jin-jin muslim yang mau ngaji. Jin muslim ngaji. Gitu. Maka kalau Irfan malam-malam tiba-tiba ngaji, dia lagi ngajarin jin. Makanya guru saya, Abah Haji Sukra, mengajarkan satu doa kepada saya. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah futuh. Allahumma ftah lana, ya Allah bukakanlah kami penglihatannya orang-orang yang arif. Makanya
khawatirlah sama para ulama. Kenapa? Firasatal mukmin binurillah. Karena firasatnya orang-orang beriman itu dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran, saya juga tadinya sangat bertolak belakang ketika pertama kali ngaji. Ada orang jelas-jelas ngomong di depan saya begini, seminggu lagi kayaknya anak saya mau meninggal. Nih salah satu guru saya biasa manggilnya Buya. Tapi bukan Buya Mutadi, bukan. Tapi ini ada salah satu guru saya yang mengajarkan kepada saya salah satu doa Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian cerita kepada saya, seminggu lagi anak saya meninggal. Tadi barusan ada yang datang memberitahu kepada saya. Ini saya tuh nggak masuk akal tadinya, nggak masuk akal nih. Mana ada yang tahu orang meninggal, ya? Masa mau meninggal dikasih tahu? Tadinya begitu berpikirnya. Saya yakin jamaah juga pasti berpikirnya begitu. Tapi entah kenapa seminggu kemudian benar meninggal anaknya. Ketika selesai meninggal, dia cerita, ketika seminggu kemudian dia cerita kepada saya, ada yang datang kepada saya kemudian minta izin untuk mengambil anaknya. Saya nggak habis pikir, masih nggak keterima otak saya, nggak nerima otak saya. Pas beliau meninggal, seminggu sebelum meninggal, beliau ngomong sama saya, kira-kira nggak lebih dari seminggu lah waktu saya habis di dunia ini. Nggak lebih dari seminggu waktu saya habis di dunia ini. Orang ngomong begitu. Orang dia ngomong bahwa dirinya mau meninggal seminggu lagi, atau nggak lebih dari seminggu lagi. Pas dari omongan itu sampai beliau meninggal, bener pas 7 hari. Coba bayangin tuh. Pantas kemudian saya ngelihat satu hadis baginda Rasul. Apa kata baginda Rasul? Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubassira lahu bil jannah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali setiap hari, dia nggak akan meninggal sebelum dirinya dikasih kabar bahwa dirinya masuk surga. Ini yang jadi permasalahan kita ini. Meninggalnya dikasih tahu apakah enggak? Apa jangan-jangan malaikat nyabutnya gedeg sama kita? Gedeg banget sama kita. Nah, kembali. Kenapa kok bisa kemudian ada kesolehan semacam itu? Saya tidak perpanjang kalimat itunya. Nanti kalian jamaah akan menemukan jawabannya sendiri. Kalau ngajinya lebih dalam lagi, biar kemudian nggak salah paham yang denger ini. Begitu. Ada beberapa orang memang dalam konteks hadis itu, kalau ngelihat hadis itu, man shalla alayya alfa marratin, siapa orang yang bersolawat kepada baginda Rasul 1000 kali, lam yamut, dia nggak akan mati. Hatta yubassira lahu bil jannah, sebelum dirinya dikasih kabar bahwa dirinya masuk surga. Berarti ada info sebelum kematian dia hadir bahwa dirinya dapat kebahagiaan. Tetapi wallahu a'lam, Allah yang paling tahu hakikat ilmu itu. Tetapi ngaji lagi akan ketemu jawabannya. Hal semacam ini tidak saya sampaikan di tempat ini. Kalau datang ke rumah saya jelasin panjang lebar. Nah, kenapa kemudian ada kesolehan semacam itu pada diri orang? Kenapa? Karena dia menjadikan akalnya yang lurus bersambung kepada Allah menguasai dirinya. Dia kemudian memenjarakan hawa nafsunya pada pojok terdalam, sehingga kemudian hawa nafsunya terbelenggu, tidak berkuasa pada diri kita.
Bedanya sama kita sekarang. Kalau kita menjadikan hawa nafsu kita sekarang ini menjadi raja pada diri kita, sehingga ketika kita hawa nafsu mendorong kita berbuat, kita kadang-kadang bertentangan. Suka begitu kan? Bertentangan dalam diri kita. Lakuin enggak, lakuin enggak, lakuin enggak. Mana yang menang? Akhirnya ngelakuin juga. Ketika kita bermaksiat, ketika kita berbuat dosa, itu ada pertentangan dalam diri kita. Peperangan batin yang terjadi antara akal kita yang lurus dengan hawa nafsu kita. Nah, kalau orang menjadikan akalnya yang lurus berkuasa pada dirinya, maka dia akan menjadi orang-orang yang disebut dalam kitab ini berbahagia. Orang yang menjadikan akalnya sebagai pimpinan dalam dirinya. Kenapa? Dia mengekang hawa nafsunya. Saya pernah menemukan orang, boleh percaya boleh tidak, itu haknya jamaah. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ada seorang kiai yang bergerak di bidang pengobatan, tapi ketika ditanya bayarannya malah marah. Dokter, tapi bukan dokter dalam arti dokter apa namanya, kayak dokter-dokter begitulah. Ini kiai, orang banyak datang minta doain supaya sembuh. Tapi ketika ditanya Pak Kiai, mohon maaf, ini biayanya berapa? Apa kata jawabnya kiai itu? Yang lu punya nggak bisa buat bayar gua. Nggak mau nerima bayaran sepeser pun. Yang jadi menariknya bukan cuma itu bagi saya. Yang jadi menariknya bukan cuma itu. Kalau orang kemudian nggak mau nerima duit, saya anggap dia istimewa, tapi belum luar biasa. Yang luar biasanya bukan cuma nggak mau nerima duit, tapi malah ngasih duit. Bukan cuma nggak mau nerima duit, tapi malah ngasih duit. Sebab ketika yang berobat nenek-nenek, terus kemudian aki-aki yang udah renta segala macam, dia datang berobat, kemudian dibacain, didoain, pulangnya diongkosin dikasih 50.000 setiap hari dari jam 8 malam setarnya sampai hampir jam 3:30 subuh. Coba yang itu ngobatin dari jam 8 malam sampai jam 3:30 subuh. Saya pernah nanya ke beliau, Pak Kiai, mohon maaf begini, karena saya pernah datang ke beliau. Beliau yang kemudian memotivasi saya bahwa jangan cuma mencari ilmu luar, kata dia. Ente terlalu sibuk nyari ilmu luar, coba cari ilmu yang dalam. Terlalu sibuk nyari ilmu luar, coba cari ilmu dalam, ilmu hakikat. Beliau yang kemudian memotivasi saya untuk mencari ilmu hakikat. Ketika saya tanya, Kiai, mohon maaf Kiai, apa nggak capek Kiai tiap hari dari jam 8 sampai 3:30 subuh? Apa jawab beliau nih? Ini luar biasa jawabannya. Kalau saya nggak ikhlas, saya capek. Sebab bayangin Pak, sekali ngobat orang dipukulin. Contoh Pan, sini. Ini contoh aja contoh. Sini ngadep sono Pan. Ini contoh. Ini kalau ngobatin begini caranya nih. Ditanya apa? Yang sakit begini. Gituin. Dari jam 8 malam sampai 3:30. Yang sakit orang ini apa dia? Yang dipukulin ratusan orang. Kira-kira tangannya bengkak apa enggak itu? Apa jawab dia? Kalau tangan ini enggak ikhlas, ini bengkak. Tapi ini tangannya ikhlas. Maka tangan yang ikhlas ini akan kemudian ikut begitu. Diusap-usap digebuk, diusap-usap digebuk. Obatannya begitu. Udah kalau nenek-nenek digebuk dikasih duit. Makanya alhamdulillah nenek-nenek pada rajin. Gocap begitu. Dia nggak nerima duit malah ngasih duit. Ada daerah Kembangan, silakan datang. Kiai Saadi. Saya pernah datang ke beliau. Terus kemudian beliau itu
Enggak nerima duit tapi malah ngasih duit. Begitu. Nah ini saya pernah nanya, kenapa emang nggak sakit tangannya Kiai? Kalau nggak ikhlas bengkak, mukulin orang begitu, doain dan sebagainya. Tapi ketika ditanya berapa bayarannya Kiai, duit lu nggak ada apa-apanya sama duit gua, begitu katanya. Duit lu nggak ada apa-apanya sama duit gua. Gitu. Nah kembali lagi, kalau akalnya, keimanannya yang menjadi raja pada dirinya, kita ini ada keimanan kita, ada hawa nafsu kita yang memang diciptakan sebagai bagian dari wujud kita. Kita ini diciptakan ada keimanan kita, ada hawa nafsu kita. Kita bukan orang yang iman doang isinya, seperti malaikat. Kita bukan cuma hawa nafsu doang seperti binatang. Itulah kenapa kemudian akal kita, posisi struktur badan kita, akal di atas, kemudian hawa nafsu ada di bawah. Akal kita ditaruh di tempat yang tinggi. Beda dengan binatang. Binatang itu otaknya sama pantatnya sejajar. Maka yang dicari cuman bagaimana ngenyangin perut. Nggak dipikirin ayam, apa dipikirin itu bini siapa. Ayam tuh nggak pernah nanya ini bininya siapa, ini anaknya siapa, dikawinin. Yang penting dia seneng, dia pengen dikawinin. Begitu. Nggak kenal tuh ayam tuh kuyuk atau apa yang lain, pokoknya asal dia seneng. Begini. Itu binatang. Nggak tahu ini barangnya barang siapa dan sebagainya dimakan. Maka kemudian ketika orang akalnya di atas, kemudian dia merajai tubuhnya, maka tubuh orang itu termasuk orang-orang yang bahagia. Makanya di surah Al-Baqarah, wabasyiril ladzina amanu wa aminus sholihat, kasih kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Begitu. Dan sebagai wa aqluhu asiran. Jadi jangan sampai orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi raja, kemudian akalnya menjadi terbelenggu. Akalnya menjadi terbelenggu sehingga kemudian imannya menjadi di bawah. Nggak peduli lagi halal haram, nggak peduli lagi ini perintah Allah, pelarangan Allah. Asal dia pengen dia lakuin, asal dia senang dia kerjain. Bahkan kemudian menjadi hobi, menjadi habit, kebiasaan. Padahal kebiasaan itu melanggar norma-norma syariat agama. Kalau orang demen main judi kan udah nggak lagi mikirin nih judi bener halal apa haram. Yang penting dia senang, dia hobi, dilakuin. Begitu. Orang-orang yang demen sama minuman keras, kalau udah senang sama minuman keras, bahkan ketergantungan sama minuman keras, apa aja mikirin halal haram baik atau buruk? Udah enggak. Kenapa? Karena hawa nafsunya menjadi raja pada dirinya. Kalau udah begitu, wawailun, celaka orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu termasuk pertanyaannya pada diri kita, apakah kita pengen jadiin raja dalam diri kita, iman kita, akal kita, atau pengen jadiin hawa nafsu yang menguasai diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian ini. Ada yang mau tanya? Cukup? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Udah tanya? Ya baik, kalau nggak ada cukup, kita baca sama-sama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah masuk waktu belum? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.